Persatuan hakiki itu akan terlaksana manakala umat berada dalam satu naungan yang menaungi mereka, yang memerintahkan mereka secara global. Dulu sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka selalu menjalankan syariat Islam tanpa pilih-pilih demi untuk mewujudkan syariat Islam di muka bumi. Ingin bahagia dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'iidan lil muslimin wa wahhadana bi'idihi ka ummatin wahidah min ghairil umam wa nashkuruhu ala kamali ihsanih wa huwa dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2022 adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Hari ketika jutaan saudara kita berkumpul di tanah suci menunaikan ibadah haji yang mulia, membesarkan asma Allah dan mengharapkan ridhonya. Mereka dimuliakan sebagai duta-duta Allah yang berhak mendapatkan kedudukan mulia di sisinya. Al-Hujjaj wal-Ummar
wafdullah da'ahum fa'ajabuh, sa'aluhu fa'a'tahum. Sungguh para jemaah haji dan para jemaah umrah adalah para duta Allah. Allah telah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilannya, lalu kemudian mereka memohon kepada Allah, lalu Allah mengabulkan permohonan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada hari agung ini pula kaum muslimin menggemakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Mereka berbondong-bondong menunaikan salat Id dan mendengarkan khutbah. Setelah itu mereka melakukan penyembelihan hewan kurban sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim dan Ismail. Sepanjang hari tasyrik, lantunan kalimat thayyibah itu pun masih akan terus dikumandangkan. Mereka mengagungkan Tuhan yang satu, Tuhan segenap manusia, Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sadarkah kita bahwa pada hari ini sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji dan Idul Adha mempersatukan umat ini di padang Arafah, Mina dan Muzdalifah, juga di depan Ka'bah antara Safa dan Marwah. Jutaan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sana. Mereka berasal dari ragam suku bangsa, warna kulit dan bahasa yang berbeda. Mereka menyatukan, menyembah, mempersembahkan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah. Bukankah hal yang luar biasa itu bila kita kaum muslimin merasakan persatuan ini? Betapa indah persaudaraan ini ketika diikat bukan karena suku bangsa, bahasa ataupun kulit. Kita diikat oleh akidah Islam. Akidah inilah yang menghapus sekat-sekat perbedaan suku bangsa, warna kulit dan bahasa. Akidah pula yang menyingkirkan perbedaan kasta dan status sosial, lalu membuat manusia setara di hadapan Allah Sang Maha Pencipta. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan umat ini bila bersatu. Ada 1,9 miliar muslim di dunia, tentu dengan ragam potensi dan keunggulan sumber daya alam yang berbeda. Andai kaum muslim di seluruh dunia dapat bersatu, pasti mereka akan kembali menjadi umat yang disegani dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Mereka akan menjadikan kekuatan yang menentukan arah dunia. Mereka pula yang menciptakan tatanan kehidupan manusia yang berkeadilan dan beradab. Bukan seperti kondisi saat ini di dunia saat ini dikuasai oleh peradaban barat yang tentu bercorak kapitalistik. Barat telah mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara lain dengan secara paksa. Mereka menciptakan perbudakan modern melalui neo-imperialisme. Mereka pula yang mencabut nilai-nilai kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ali Imran ayat 10. Namun pada kenyataannya, hari ini kaum muslim menjadi umat yang terpinggirkan dari belahan dunia. Sebabnya karena mereka tidak bersatu. Mereka hanya merasakan persatuan semu seperti ketika melaksanakan Idul Adha atau melaksanakan ibadah haji.
usai peribadatan ini, umat lagi-lagi bercerai. Tercerai-berai. Mereka bahkan saling tuding-menuding, saling fitnah, memfitnah. Bahkan sebagian mereka bahkan berani memerangi saudara satu dengan saudara yang lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karenanya, sebagai bangsa yang besar, umat ini hanya menyaksikan derita saudara-saudara seiman di Myanmar, Uighur, Suriah, dan Palestina. Miliaran jiwa umat ini seperti buih di lautan. Mereka tak peduli dengan nasib saudaranya di belahan dunia lain, ketika seolah-olah melupakan sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah seorang menelantarkan saudaranya sesama muslim dalam kondisi kehormatannya sedang dilanggar dan harga dirinya direndahkan, kecuali Allah akan menelantarkan dia dalam kondisi dia tidak bisa ditolong, padahal ia ingin ditolong. Tidaklah seseorang menolong seorang muslim pada saat harga dirinya direndahkan dan kehormatannya dilanggar, kecuali Allah akan menolong dia pada kondisi dia ingin ditolong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sudut lain kita menyaksikan sebagai muslim justru berangkulan dengan orang-orang fasik, bahkan dengan kaum kafir imperialis yang telah menyebabkan umat ini menderita. Hal itu mereka lakukan justru ketika tangan mereka tak mau terbuka menyambut seiman dengan alasan perbedaan mazhab, golongan, partai, atau kepentingan. Ma'asyiral muslimin, seolah hilang ingatan, sampai lupa saudara-saudara dan siapa kaum durjana. Mereka sibuk mengungkit-ungkit terus perbedaan, lalu saling mencaci saudara seiman. Lupakah mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau, dia keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada mereka, bukan justru dibalik maknanya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu, pada momen inilah semestinya kita menguatkan kembali makna persatuan dan dalam jalinan kokoh ukhuwah Islamiyah. Umat ini harus kembali bersatu, laksana satu bangunan yang kokoh, tidak bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, innamal mu'minina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Kaum mukmin itu dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ada air, batu, kemudian semen dan seterusnya. Dia akan semakin kuat jika mereka bersatu. Ma'asyiral muslimin, persatuan hakiki itu akan terlaksana manakala umat berada dalam satu naungan yang menaungi mereka, yang memerintahkan mereka secara global. Dulu sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka selalu menjalankan syariat Islam tanpa pilih-pilih demi untuk mewujudkan syariat Islam di muka bumi. Ingin bahagia dunia maupun di akhirat.
Bahkan institusi itu telah membuktikan mereka tidak terpecah belah, tidak saling menyerang. Mereka justru akan saling tolong-menolong, saling melindungi saudara-saudaranya, saling membela kehormatan agama mereka. Tidak ada sejengkal tanah kaum muslimin pun yang berani dijajah oleh asing, dan selalu melindungi kehormatan harga diri kaum muslimin. Hari ini kita bisa melihat bagaimana Palestina tetap terjaga dari tangan kotor dan keji Zionis Israel. Selama ada yang mereka takuti, itu telah tiada di tengah-tengah kaum muslimin. Itulah institusi Al-Khilafah ala minhajin nubuwah. Ketika utusan Yahudi pada saat itu merayu Khalifah Sultan Hamid yang kedua dengan menawarkan uang sebanyak 20 juta lira agar melepaskan Palestina, Sultan Abdul Hamid kedua dengan tegas menolak. Ia mengatakan, aku tidak bisa melepaskan wilayah ini meskipun hanya sejengkal, sebab tanah tersebut bukan milikku, melainkan milik umat Islam. Mereka telah berjihad untuk mendapatkan tanah ini dan menyirami tanah tersebut dengan darahnya. Karena itu hendaklah kaum muslim, kaum Yahudi menyimpan kembali jutaan uang mereka. Andai institusi khilafah itu telah ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka Palestina bisa dibebaskan secara gratis tanpa ada tawar-menawar. Palestina baru bisa dijajah oleh Zionis Israel setelah Inggris melakukan melalui kaki tangannya seorang Yahudi bernama Mustafa Kamal Atatürk meruntuhkan persatuan umat Islam pada saat itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan kurban adalah bagian dari perwujudan ketaatan pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan puncak dari ketaatan itu sendiri. Bila seorang hamba rela mengorbankan hartanya demi menempuh perjalanan ibadah haji dan melakukan kurban, maka seharusnya ia juga siap mengorbankan segalanya untuk taat dan memperjuangkan syariat itu bisa tegak kembali. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara komprehensif, secara totalitas, tanpa ragu kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh kalian yang nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keimanan menuntut ketaatan secara penuh terhadap ajaran Islam. Menurut Syekh Mahmud Saltut, Islam menuntut penyatuan syariah dengan akidah. Masing-masing tidak bisa dipisahkan. Akidah adalah dasar yang memancarkan syariah. Syariah merupakan wujud nyata yang lahir dari akidah. Sesuatu hal yang tak bisa dipisahkan. Dengan kata lain, akidah adalah pondasi, sedangkan syariah adalah bangunan yang berdiri di atasnya. Karena itu, akidah tanpa syariah bagaikan pondasi tanpa wujud bangunan, sehingga abstrak dan sulit diukur. Sebaliknya, bangunan tanpa pondasi juga tidak mungkin karena ia akan runtuh. Karena itu pula para ulama menyatakan keimanan pada aspek batiniah, sedangkan syariah adalah aspek lahiriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap Idul Adha kita diajari ketaatan luar biasa
oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ragu Nabi Ibrahim dan Ismail mengerjakan perintah penyembelihan meskipun itu pengorbanan yang amat besar untuk keduanya. Namun Nabi Ibrahim mengorbankan putra kesayangannya. Seharusnya inilah yang menjadi acuan, yang menjadi uswah, contoh kaum muslimin saat ini. Hari ini kaum muslimin begitu khusyuk ketika menjalankan perintah solat, pemurah dalam bersedekah, ringan tangan menolong seseorang, bibirnya senantiasa basah dengan zikir, solawat, takbir, tahmid dan seterusnya. Namun ketika diseru melaksanakan hukum jinayat, hukum muamalah, apalagi berhukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan menggunakan syariat Islam, mereka menjadi ragu dan balik arah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Di antara berbagai alasan penolakan tersebut adalah karena masyarakat hari ini sudah dibangun berdasarkan kesepakatan ulama, tapi di satu sisi berani mencampakkan syariat yang mulia yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sejak kapan kesepakatan manusia bisa menyingkirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Inilah yang menjadi ujian keimanan bagi kita semua. Bahkan kita dengan lantang menghapus hukum-hukum Islam. Bolehkah karena kesepakatan kemudian kita melegalkan LGBT? Bahkan hari ini ada upaya desakralisasi agama, seolah-olah kemuliaan Allah dan Rasul itu tak perlu dibela. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Padahal itu ujian keimanan. Dia sulit membedakan mana ranah akidah, mana ranah amal. Di satu sisi kita meyakini kemuliaan dan keagungan Allah, tapi di satu sisi kita juga harus menunjukkan amal terbaik untuk membela kemuliaan ajaran-ajaran Islam, termasuk melindungi dari penistaan terhadap ajaran Islam. Kemudian bercermin daripada ketundukan Nabi Ibrahim dan Ismail, kita patut bertanya, sudahkah kita memiliki ketaatan total kepada seluruh syariat dan apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tunduk dan patuh pada setiap perintah dan larangannya, bukan mengikuti hawa nafsu dan kepentingan kita masing-masing. Bahkan apakah kita tahu bahwa mengimani sebagian syariahnya dan mengingkari sebagian lainnya dapat mengantarkan pelakunya kepada kekufuran, mendapatkan kehinaan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dikatakan orang yang mencampakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dia kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Perhatikanlah di dalam ayat yang Allah sifati orang-orang kafir, sebenarnya orang-orang yang mengingkari sebagian ayat Allah mengimani sebagian yang lainnya. Dia tidak mau mengambil keseluruhan. Padahal di ayat yang di awal tadi telah dibacakan, udkhulu fis-silmi kaffah. Pada setiap muslim tidak mau mendapatkan sebutan yang Allah nyatakan dalam ayat di atas, yang digambarkan mereka akan mendapatkan kemenangan jika mereka melakukan ketaatan total kepada seluruh syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menguatkan kita untuk merealisasikan ketaatan kepada syariah Islam secara total, secara kafah, secara komprehensif. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan dengan diterapkannya syariat Islam secara utuh di tengah-tengah kaum muslimin, yang dapat menyelamatkan mereka tidak hanya di dunia, lebih-lebih nanti
di akhirat, di mana pertolongan dan syafaat baginda Rasulullah SAW lah yang kita harapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi karrama hadhihi al-ummah bi syari'atil kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyyihil karimah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. فيا أيها المؤمنون تمسكوا بالإسلام في كل حين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين رحمكم الله. Mari teguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan diri kita dengan sebenar-benarnya pada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti nyata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kehidupan di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Mungkin ketaatan dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan dan memperjuangkan Islam secara total, secara kafah amatlah sangat berat. Mungkin kenikmatan dunia ini dirasa amat memikat, namun ketahuilah kenikmatan dunia dan seisinya amat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hampir tak ada artinya dengan kenikmatan yang kelak Allah berikan kepada kita berupa jannahnya. Wallahu mad dunya fil akhirah illa mathalun ma yaj'alu ahadakum ib'ahu fil yammi fayanzuru bima yarji. Demi Allah, tak ada perbandingan dunia dengan akhirat kecuali seperti seseorang memasukkan jarinya ke samudera yang luas, maka perhatikanlah berapa yang ia dapat. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permohonan kita. Kemudian kita juga memohon kepada Allah agar para jamaah haji yang telah berangkat ke Masjidil Haram dan melaksanakan rangkaian ibadah haji pulang dengan selamat dan meraih haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk berperan penting, terlibat langsung dalam upaya memperjuangkan syariat Islam di tengah-tengah
kaum muslimin untuk meraih persatuan yang hakiki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati wa rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya munzilal kitab wa munzimul ahzab ihzimil yahud wa a'wanahum wa salibiyyin wa ansarahum wa ra'sumaliyin wa ikhwanahum wa ishtirakiyyin wa syuyu'iyyin wa asya'ahum. Allahumma inna nas'aluka dawlatal khilafah على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله وجعلنا من العاملين المخلصين بإقامتها بإذنك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان والحمد لله رب